Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-aku semuanya kabarnya pada hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini anak-anak, kita berdoa dulu semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadiniya sholihal fatihah. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini kita akan belajar bersama memahami tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyampaikan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyebutkan kitab-kitab Allah beserta Rasul penerimanya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua anak-anak, yakni menjelaskan fungsi dan kedudukan kitab-kitab Allah dalam kehidupan umat beragama. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya, menunjukkan sikap toleransi terhadap agama lain yang memiliki kitab suci berbeda. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu membuat infografis timeline kitab-kitab Allah dengan benar, rapi, dan kreatif. Baik anak-anakku semuanya, kita masuk pada materi inti, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Kitab-kitab ini berisi petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, yang pertama adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kemudian yang ketiga adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian anak-anak, dalil anjuran supaya kita beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersabda di dalam surah Ali Imran ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad SAW yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Surah Ali Imran ayat 3. Kemudian anak-anak, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama adalah meyakini bahwa semua kitab itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, memahami isi dan mengamalkan ajarannya. Yang keempat adalah menjaga dan menghormati kitab suci Al-Quran. Kemudian anak-anak, fungsi kitab Al-Quran dalam kehidupan umat beragama antara lain adalah sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, menjadi pembeda antara yang benar dan salah, sebagai pedoman ibadah dan akhlak, menjadi sumber hukum dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi sumber hukum dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjadi bukti bahwa Allah SWT memberikan wahyu kepada Rasulnya sebagai bentuk kasih sayang dan bimbingan bagi manusia. Sedangkan kedudukan kitab-kitab Allah dalam kehidupan umat beragama adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Allah adalah wahyu yang harus diimani oleh setiap muslim. Al-Quran sebagai kitab terakhir adalah penyempurna dan pengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Semua kitab suci menegaskan ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian anak-anak, ciri-ciri beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus rajin membaca Al-Qur'an setiap hari. Setelah membaca, kita menjalankan isi kandungan Al-Qur'an dan menjadi suatu kebiasaan menjadi seorang muslim atau muslimah yang jujur, yang sabar dan baik, serta menghormati semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sikap toleransi terhadap pemeluk agama yang lain memiliki kitab suci yang berbeda. Contoh sikap toleransi, menghormati dan tidak menghina kitab suci agama lain, menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, bekerja dalam kebaikan seperti menjaga lingkungan, membantu sesama dan menjaga perdamaian, serta tidak memaksakan keyakinan kepada pemeluk agama lain. Manfaatnya apa kalau kita bisa toleransi? Yang pertama, memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang, hidup lebih terarah, menambah ilmu dan wawasan, memperkuat iman, disayang Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan rasa cinta pada Al-Qur'an. Dampaknya apa jika kita tidak beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang pertama, bisa mudah tersesat. Kemudian hidupnya tidak punya tujuan, dianggap orang yang tidak beriman, hatinya sering merasa gelisah, dan cenderung lebih egois. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian anak-anak, berikut adalah infografis tim lain kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih 1300 sebelum Masehi turunnya. Kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kurang lebih 0 Masehi. Dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi. Demikian anak-anak materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit materi yang disampaikan oleh Pak Lukman bisa memberi manfaat kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi pribadi sebagai hamba Allah yang mencintai kitab-kitab Allah, sehingga kita bisa mempelajari dan mengamalkan serta mempraktikkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdal bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.